di pandangan fikih. Lalu ulama pasti tahu apa itu mud. 4 kali mud ini 1 sa', dan 4 kali ini diisi beras, itu namanya zakat fitrah untuk 1 orang. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah ketika wudu menggunakan mud. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah SAW meminta zakat fitrah, saya jadikan alat takaran zakat fitrah untuk Nabi Muhammad SAW. Saya menggunakan mud, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kalau saya punya kebiasaan sebagaimana kebiasaan guru saya, di rumah saya minum pakai mud, wudu pakai mud, mandi pakai mud. Kalau Nabi Muhammad wudu cukup 1, kalau Nabi Muhammad mandi cukup 4, ibu-ibu mandi barangkali 20. Dan itu pun ada ijazahnya. Ini mohon maaf, yang dibuat ini tidak pakai logika akal. Ini ada hitungannya, ada ilmunya, ada ijazahnya, ukurannya, besarnya, tingginya, luas di bawah, kecil di atas, semua ada ukurannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya terbawa mud, saya sebutkan mud Madinah atau mud Nabawi, dan kami tulis di sini mud uswati. Apa uswati? Uswati adalah teladanku. Siapa teladan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan mud sehari-hari hanya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghemati air. Kadang-kadang melihat ada orang wudu di masjid, di tempat wudu, semua bajunya basah. Habis mandi ya? Enggak, baru habis wudu. Subhanallah. Baru habis wudu semua bajunya basah. Dia lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang jangan mubazzir air wudu, walaupun wudu di atas sungai yang airnya mengalir. Sungai airnya banyak, bahkan mengalir, jangan mubazzir wudu, kata Rasulullah SAW. Saya menggunakan mud mendapatkan 4 manfaat: menghidupkan sunnah Rasul, meniru Rasul, mendapatkan berkahnya doa Rasul. Karena Rasul di Sahih Bukhari pernah bersabda, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Bahkan yang keempat, kita menghemati air. Saya di rumah, istri saya masak, ambil beras, bagi mud. Ambil sayuran, bagi mud. Ambil kurma, bagi mud. Apapun, bagi mud. Kenapa? Karena ingin meraih berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Mandikan anak, bagi mud. Saya berwudu, menggunakan mud. Dan ada ijazahnya. Dan guru saya mewajibkan setiap orang penerima mud harus saya kasih ijazah. Walaupun ijazah tidak dikasih secara langsung, karena kita butuh nama yang sesuai, nanti kita cetak dan kita kirimkan. Ini ada ijazah yang bahasa Arab, dan saya buat lagi habis saya izin dari guru, ijazah bahasa Indonesia yang tidak bisa baca bahasa Arab. Secara singkat, inti daripada ijazah ini apa di dalam bahasa Indonesia. Dan ini kelebihan Islam, semua ada ijazahnya. Tasbih ada ijazahnya, sampai pada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hadis ada ijazahnya, fikih ada ijazahnya, doa ada ijazahnya, Quran ada ijazahnya, mud ada ijazahnya, semua ada ijazah. Dan bersambung nama kita sampai kepada ulama-ulama, atau bisa tabi'in, bisa sahabat, bahkan bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini hanya ada di dalam Islam. Makanya Allah jaga ilmu agama Islam. Al-Quran terjaga, hadis terjaga, ilmu-ilmu yang ada ijazah dan sanad pun terjaga. Karena Allah menjadikan Islam adalah agama yang diridai oleh Allah, dan menjadikan Islam itu abadi. Tidak ada agama habis itu, sudah terakhir, tidak ada agama. Bahkan barang siapa yang membawa agama
kepada Allah di hari kiamat selain Islam, dia akan menjadi merugi. Karena Allah sudah menetapkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan kita dapat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan Al-Qur'an. Dan ada yang lebih mulia daripada Al-Qur'an. Bahkan orang yang bersama Al-Quran pun dia akan jadi mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ini kalamullah, bukan kalam manusia. Kalau Al-Quran isinya Allah berbicara. Kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Allah sedang berbicara. Allah yang berbicara alif lam mim. Allah yang berbicara ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah memanggil kita. Ini kan panggilan. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'an'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Kalau dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena ini panggilan untukmu, dan habis panggilan pasti ada perintah atau larangan. Al-Quran kitab yang adil, kitab yang suci, rahmatan lil alamin, dan tidak ada di dalam Al-Quran yang bisa menimbulkan atau melahirkan pemahaman radikal. Orang yang berkata Al-Quran melahirkan bibit radikal, mohon maaf, dia bukan ahlul Quran. Belum tentu bisa baca Al-Fatihah. Makanya saya tidak berdebat, biarin aja. Kalau orang ahlul Quran yang paham betul Al-Quran, saya bisa menjawabnya. Justru Al-Quran menunjukkan rahmatan lil alamin. Al-Quran menghormati perbedaan, bahkan menghormati berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Dan ada kepaksaan dalam pelajaran Islam melalui Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak ada unsur kepaksaan. Bagaimana radikal? Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Berarti mohon maaf kalau Al-Quran melahirkan bibit radikal, berarti Nabi Muhammad radikal dong. Astagfirullahaladzim. Ini musibah yang mendatangkan bencana ke negeri kita Indonesia. Makanya saya semangat untuk terus melanjutkan perjuangan mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Dan insya Allah setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz yang mendapatkan ijazah dan sanad, dan nama dia akan bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, orang munafik yang membawa kebatilan, yang membawa kemungkaran, berani memusuhi Islam, berani memusuhi Quran, dan berani memusuhi umat Islam. Mereka menghabiskan waktu, tenaga fikiran, fisik dan upaya, bahkan mereka menghabiskan harta untuk melawan Islam dan menghancurkan umat Islam. Masa kita umat Islam yang ada di atas kebenaran, ihdinas siratal mustaqim, kita malu, kita tak berani, kita takut.
Kalau mereka berjuang mati-matian untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, kita juga tidak boleh kalah dalam perjuangan mereka. Kita tidak boleh kalah. Apalagi kita di atas kebenaran. Kita membawa akhlak Nabi Muhammad. Kita membawa rahmatan lil alamin, dan kita buktikan ke dunia Al-Quran itu memang betul rahmatan lil alamin. Dan kita harus bekerja keras. Habiskan fikiran kita, tenaga kita, fisik kita, waktu kita, umur kita, bahkan harta kita, wakaf kita, sedekah kita, infak kita, tanah kita, rumah kita, apapun yang kita mampu untuk al-Islam dan untuk Al-Quran. Kalau mereka berniat memperjuangkan kebatilan demi menghancurkan Islam dan umat Islam, kita tidak ada niat seperti mereka. Kita tidak ada niat menghancurkan mereka. Kita tidak ada niat memecah belah musuh kita, tapi niat kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad dan kita tunjukkan rahmatan lil alamin. Mereka memusuhi kita, biarin aja. Kita tidak ada memusuhi siapa-siapa. Tugas kita bukan memusuhi orang lain, walaupun itu musuh kita, tapi tugas kita adalah meniru akhlak Nabi Muhammad dan bangkitkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh kalah sama orang munafik. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik tanpa kita sadar. Alasannya apa? Malas, malu, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak enak, lebih baik saya diam, lebih baik saya sembunyi. Itu sekarang kata-kata yang beredar di tempat kita. Kita tidak boleh kekerasan.